Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk mensupervisi panjenengan saat mengajar. Sepertinya jenengan ada jam besok ya? Iya Pak. Iya gitu. Karena ini adalah tugas pertama kali saya untuk mensupervisi panjenengan, jadi sifatnya ini saya masih dalam tataran belajar, kita sharing ya. Untuk itu semoga nanti besok kita bisa berjalan dengan baik untuk pelaksanaan supervisi besok ya. Besok ngajar kelas berapa? Saya ngajar di kelas 11 IPS 2 Pak. Oh, kelas 11 IPS 2 ya. Terus jamnya jam berapa sih? Jam pertama Pak. Oh, jam pertama, berarti jam 7 sampai jam 8.45 ya. Terus rencananya materi yang mau disampaikan? Besok rencana saya mengajar materinya itu keragaman budaya di Indonesia. Jadi temanya adalah keragaman budaya di Indonesia. Materi yang bagus ini untuk IPS ya. Kemudian tujuan dari materi tersebut keragaman budaya di Indonesia, tujuan pembelajarannya? Tujuannya pertama, nanti besok itu rencana saya ingin saya setelkan video tentang persebaran budaya dulu Pak, persebaran budaya di Indonesia. Kemudian nanti tujuan saya itu biar anak-anak memahami bahwa Indonesia itu kaya akan budaya. Jadi ada sekitar 700 lebih suku bangsa di Indonesia, berarti sebanyak itu pula kekayaan budaya kita. Jadi saya ingin anak-anak itu mengenal kebudayaan dari suku lain, semua suku yang ada di Indonesia Pak. Ya. Berarti tujuannya adalah untuk mengenal budaya yang ada berbagai suku di Indonesia ya. Selain itu juga setelah anak-anak mengenal Pak, saya ingin mereka lebih mencintai kebudayaan nasionalnya dan ikut melestarikan dari kebudayaan nasional itu sendiri. Iya. Jadi nanti di unsur-unsur kebudayaannya itu kan ada tentang rumah adat, ada pakaian adat, ada makanan khas, ada tentang alat atau teknologi yang digunakan. Jadi ada unsur kebudayaan di situ, nanti akan saya masukkan di situ juga Pak. Iya. Jadi kata kuncinya kalau saya tangkap 3, yang pertama mengenal, kemudian yang kedua mencintai, dan yang ketiga adalah melestarikan. Ya itu ya. Kemudian dalam proses pembelajaran mungkin ada area pengembangan yang hendak Ibu capai barangkali? Selama ini saya cenderung untuk ini Pak, yang ingin dikembangkan dari pembelajaran saya itu adalah anak-anak menggunakan teknologi. Jadi karena memang kita saat ini tidak bisa lepas dari teknologi Pak. Anak-anak sehari-hari bermain dengan gadgetnya, sehingga saya ingin memanfaatkan mereka dengan gadgetnya itu. Mereka bisa di situ nanti membuat peta tentang persebaran budayaan, tapi melalui aplikasi. Kemudian juga ikut membuat tabel atau grafik tentang suku-suku yang paling besar di Indonesia Pak. 1 sampai 10 suku terbesar di Indonesia. Jadi pengembangan saya ingin ke penggunaan teknologinya Pak. Iya. Jadi dengan menggunakan gadget anak-anak sudah bisa ya. Jadi kreativitas anak bisa ditingkatkan. Kemudian metode yang mau digunakan saat pembelajaran?
metode yang ingin saya gunakan itu yang pertama tentu saja metode diskusi kelompok kan Pak. Masing-masing kelompok rencana saya itu akan dikelompokkan berdasarkan suku bangsanya masing-masing. Jadi kelompok itu kan anak tadi sudah mencari tentang 10 suku bangsa terbesar Pak. Nah di situ nanti akan saya kelompokkan berdasarkan suku-suku itu. Nah di situ masing-masing suku nanti akan memilih apa yang ingin mereka jadikan, mereka tampilkan untuk kelompoknya, mereka presentasikan dari unsur-unsur kebudayaan itu tadi. Misalnya mereka ingin mengenalkan tentang suku Minangkabau. Mereka yang terkenal di situ misalnya tentang rumah khasnya, khas. Jadi mereka akan mempresentasikan tentang itu. Atau mungkin kelompok lain bisa juga memilih makanan khas, gitu Pak. Jadi saya ingin ke situnya sehingga dari kelompok itu nanti bisa setidaknya mengetahui 10 suku yang paling besar di Indonesia dengan masing-masing ciri khasnya yang sudah terkenal. Berarti nanti salah satu metode yang digunakan adalah metode diskusi ya, diskusi sehingga anak itu menjadi aktif menggali ke informasi tentang berbagai sumber budaya suku-suku di Indonesia ya. Kemudian ketika pembelajaran mungkin ada prediksi kendala yang barangkali muncul saat pembelajaran. Tentu saja kendala itu ada Pak, terutama yang kalau kita pembelajaran dengan menggunakan media teknologi, anak-anak tentu biasanya harus punya paket. Nah biasanya ada juga anak-anak nggak punya paket gitu, saya maksud nggak punya paket Bu gitu Pak. Itu kadang dijadikan alasan sama anak-anak untuk tidak berusaha mencari gitu, atau tidak berusaha untuk mengendalikan tugasnya gitu Pak. Kemudian yang kendala kedua kadang anak-anak itu kalau disuruh presentasi biasanya Pak masih saling lempar gitu. Saling tunjuk-menunjuk ya. Iya, kamu. Sehingga kadang itu butuh waktu agak lama untuk menyiapkannya gitu. Tapi saya harap besok bisa lancar. Iya. Mungkin ada strategi untuk meminimalisir kemungkinan kendala yang kita disebutkan. Jadi untuk meminimalisir kendala yang saya sampaikan tadi itu minimal kalau anggota kelompoknya 5 orang misalnya, setidaknya 1 atau 2 anak yang masih memiliki paketan sehingga di situ bisa dibahas bersama. Itu satu kelompok tidak harus punya paket semua, mencari semua ada. Nanti kan ada masing-masing di kelompok kan ada tugasnya masing-masing. Iya betul. Jadi tugasnya kelompok ya. Sehingga ada yang jadi bagian sekretarisnya, yang bagian nulis. Jadi mereka tetap bisa mengerjakan dari tugas kelompoknya untuk menampilkan hasil masing-masing tentang ciri khas dari masing-masing suku bangsanya gitu. Iya. Jadi kalau ada anak yang tidak punya kuota mungkin ada kelompok ada salah satu atau 2 anak mungkin cukup untuk itu strategi yang saya. Kemudian media yang digunakan sama Ibu? Media yang digunakan tentu saja kalau saya sendiri menggunakan konten yang berupa YouTube ya Pak. Kemudian ada peta persebaran juga. Kemudian di sini anak-anak juga bisa menggunakan media gambar gitu Pak. Jadi dalam satu kelompok misalnya mereka ingin menampilkan tentang rumah adatnya. Jadi mereka akan menggambar gitu Pak. Media gambar. Kemudian kalau mereka bisa menggunakan foto makanan khasnya, atau mungkin kalau memungkinkan ya mereka bawa makanan khasnya bisa dimakan bareng-bareng gitu Pak. Bahwa ini loh makanan khas daerah kabupaten suku Madura misalnya gitu Pak. Jadi saya memang memberikan kebebasan pada anak-anak untuk boleh memilih apa yang ingin mereka jadikan suatu keunggulan yang akan mereka presentasikan. Berarti media itu bisa Ibu bawa berupa peta gitu ya. Atau nanti, mungkin dari anak-anak sendiri yang mencari ya. Iya. Dari beberapa sumber dari
internet mungkin ya, Iya Pak. untuk memunculkan luar biasa. Kemudian adakah kendala lain Bu? Jadi kendala masalah teknis kuota tadi ya, kemudian saling kendala lain. Kendala lain itu biasanya apa ya Pak? Tapi menurut saya masih bisa diatasi gitu Pak. Tidak terlalu banyak kendala juga karena memang sekarang kan sudah pastinya itu mereka kuotanya biasanya selalu ada gitu, jadi tidak terlalu banyak permasalahan. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu. Insya Allah semoga besok pada saat saya dikasih untuk mensupervisi Ibu, tapi besok bisa berjalan dengan baik dan Ibu bisa menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih, semoga lancar. Terima kasih Ibu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasa. Kemudian yang ekonomi kreatif. Yang mau menjawab ekonomi kreatif dari masing-masing produk budaya itu. Silakan yang bertanya. Apa itu ekonomi kreatif? merupakan suatu perekonomian yang terbentuk dari kreativitas masyarakat itu sendiri. Perekonomian yang terbentuk dari hasil Kreativitas masyarakat. Bagus sekali. Bagaimana ekonomi kreatif itu adalah pengembangan dari apa yang sudah ada, produknya kemudian dikembangkan menjadi kreativitas tertentu. Salah satunya harus kelompoknya itu tugasnya sama tidak. Jadi silakan promosikan apa yang menurut kalian paling bisa menjadi produk unggulan dari yang masing-masing. Silakan bersama dengan kelompoknya, membentuk kelompok ya. Kelompok, kelompok yang kemarin ada langsung kira-kira apa dipakai? Tahu kan Mas ya? Ya, tahu. Kami mau nanya ke kalian. Kalian tahu nggak sih lagu Suara Jawi dari? Nggak tahu. Masa generasi penerus bangsa nggak tahu lagu? Tidak tahu tidak apa. Suara Jawi itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Lagu Suara Jawi merupakan istilah budolakan yang kerap dinyanyikan oleh anak-anak pada pembelajaran bahasa Jawa. Gimana lagunya juga? Mau tahu nggak dari lagu Suara? Mau tahu? Nyanyikan. Kami akan nyanyikan. Kalian mau tahu nggak bermakna bahwa tidak semua hal itu dapat berjalan sesuai harapan, sehingga manusia saja bisa saja merasa kecewa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan
kalian sudah presentasi, sedikit saya lanjutkan tentang kalian kalau ada pertanyaan Baik. yang Sebelumnya makasih atas kesempatannya. Saya mau nanya apa itu perkembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif itu artinya apa ya? perkembangan maka melihat perbedaan Pantai Lombok dengan Pantai Kuta. Tahu bedanya? Sama-sama pantai, tapi menurut kalian lebih ramai mana? Karena di sana sudah dikembangkan kegiatan ekonomi kreatifnya. Jadi masyarakatnya sudah menjual berbagai produk budayanya. Ada kegiatan tarian, disiapkan hotel, disiapkan rumah makan, restoran. Kemudian ada banyak sekali yang bisa dikembangkan menjadi sumber penghasilan masyarakat. Jadi budaya pantainya, pariwisata itu bisa dikembangkan menjadi agar masyarakatnya bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Di Lombok kita tidak melihat itu. Seandainya pantai Lombok itu bisa kita kembangkan juga, saya yakin juga bisa mendukung masyarakat sekitar lebih kaya mungkin. Tapi sekali lagi sarana dan prasarananya terlebih dahulu yang harus disiapkan. Jalan menuju ke sana harus dijalan. Dan mau, tapi tidak ada lawan yang mau. Cewek dulu cewek, biar tidak lagi. Cuma simpul mendapat seperti saja produk-produk budaya yang hasil dari suku bangsa di Indonesia. Kemudian akan dikembangkan menjadi ekonomi kreatif. Tadi kesimpulan kita hari ini saya minta tolong untuk kalian bisa menyimpulkan sama satu dari kalian, silakan maju. Yang benar benar. Jadi kesimpulannya produk budaya itu bukan hanya dalam seni visual saja, tapi juga ada dari kebudayaan serta peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di suku tersebut. Produk apa saja ada produk budayanya, Ada produk non-benda dan non-benda. Contohnya produk non-benda itu ada lagu daerah dan tarian daerah. Untuk yang benda itu ada batik, alat musik, dan lain-lain. Terima kasih misalnya. Kemudian anak itu kesimpulan yang sudah diberikan oleh Mas. Ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Karena tadi sudah kesimpulannya sudah dibacakan. Untuk pertemuan berikutnya saya ingin mengajarkan penilaian. Kalian persiapkan dengan baik, belajar di rumah. Berikut yang kita laksanakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang lain. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Aisyah. Gimana kabarnya? Sehat ya? Luar biasa ya. Pada beberapa hari yang lalu saya ditugasi oleh kepala sekolah untuk mensupervisi panjenengan dan sudah dilakukan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh panjenengan. Tujuan yang hari ini yang kita lakukan adalah untuk melakukan kegiatan pasca observasi pembelajaran yang sudah jenengan lakukan, kemudian juga menyampaikan hasil analisis data observasi pembelajaran panjenengan. Bu Aisyah, pertama gimana rasanya Ibu saat di observasi kemarin? Perasaannya gimana? Perasaan saya itu awalnya deg-deg Pak. Di awal-awal itu saya khawatir
khawatir khawatir apa yang saya lakukan di dalam kelas saat proses mengajar tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang baik gitu Pak. Terus apalagi Pak, ada guru lain yang masuk di kelas saya belum terbiasa saja gitu, Pak. Jadi itu Pak rasanya kok bener apa enggak gitu, sesuai apa enggak. Tapi alhamdulillah setelah awal-awal saya ada tegang juga gitu Pak. Tapi lama-lama saya rileks saja gitu, mengalir seperti biasa saya mengajar di kelas. Ya seolah-olah sedang tidak disupervisi begitu Pak. Iya. Jadi ada berdeknya ya. Ada rasa senang Ibu? Senang sekali Pak, Oh, iya. alhamdulillah saya merasa senang karena saat disupervisi saya ingin nanti dari Pak Rahman memberikan umpan balik ke saya apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, selama ini saya hanya mengajar saja Pak seperti biasa. Kadang saya tidak paham apakah saya cara mengajarnya sudah benar atau tidak. Jadi dengan adanya supervisi ini saya itu nanti harapannya yang bisa Pak Rahman komentari apa yang perlu saya perbaiki, apa yang sudah yang belum benar gitu, Pak. Iya. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi jenengan merasakan dua hal gitu ya. Ada rasa deg awal-awal, kemudian senang juga ya tentunya, karena yang jelas ya harus selalu senang gitu ya. Iya, Pak. Kita semua harus senang dan bahagia gitu ya. Iya, Pak. Sebagai catatan, Ibu Aisyah selama menyajikan pembelajaran kemarin itu sudah luar biasa gitu ya. Diawali dengan absensi kehadiran peserta didik, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan tujuan, kemudian memberikan pertanyaan awal berupa tanya jawab kepada peserta didik. Ini menjadikan komunikasi antara guru dengan murid berjalan secara aktif gitu ya. Kemudian juga menurut pengamatan saya di dalam proses pembelajaran di bagian inti, Ibu sudah melakukan diskusi dengan baik gitu ya. Ibu melakukan pembagian kelompok dengan pilihan dan keinginan siswa gitu ya. Jadi bukan Ibu tidak menguasai gitu ya, tapi murid sudah melakukan pilihan sendiri untuk membentuk kelompok, sehingga kemudian panjenengan sudah memberi tugas kepada murid untuk melakukan diskusi, kemudian komunikasi antara panjenengan sama murid dan murid dengan murid di dalam kelompok juga luar biasa aktif. Jadi jenengan sudah bagus di dalam memanajemen ya, pengelolaan kelas gitu ya. Kemudian juga Ibu selama proses pembelajaran menurut pengamatan observasi yang sudah saya lakukan di dalam presentasi di depan kelas gitu ya, murid lain yang menyajikan di depan kelas itu juga luar biasa aktif. Kemudian di sela-sela itu Ibu melakukan hal yang berbeda yang saya lihat selama ini ya. Jadi jenengan melakukan tepuk fokus ya, tepuk fokus sehingga anak-anak tidak terlalu tegang gitu ya, membuat fresh gitu ya, sehingga anak-anak menjadi bisa kesadaran diri peserta didik itu menjadi lebih baik. Itu yang menjadi catatan saya selama melakukan observasi ke panjenengan gitu ya. Dan saya lihat proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah jenengan buat, dan pada akhir pembelajaran jenengan sudah melakukan refleksi dengan baik peserta didik. Selanjutnya itu tadi catatan yang sudah kami lakukan kepada Ibu, luar biasa. Selanjutnya, apakah ada kendala yang Ibu dapati saat disupervisi? Kalau kendala yang dihadapi saat disupervisi tidak ada Pak, hanya anak-anak saat proses pembelajaran saya mungkin
karena memang jam siang ya Pak, sekitar jam 2-an gitu, sehingga menurut saya anak-anak sudah mulai fokusnya sudah mulai berkurang gitu Pak, sehingga akhirnya saya melakukan KSE itu dengan tepuk fokus itu tadi biar anak-anak kembali lagi, karena saya melihat juga di kelas anak-anak sudah mulai bicara sendiri, kemudian dengan teman-temannya sudah ada teman-temannya tampil di komentari dan lain sebagainya. Jadi kalau kendala saat itu seperti tidak ada, hanya kendala di murid yang fokusnya berkurang karena mungkin sudah siang dan panas waktu itu. Iya. Jadi kendala yang Ibu rasakan dan temui itu karena jamnya siang, kemudian anak kurang fokus, dan salah satu strategi yang sudah jenengan lakukan itu adalah melakukan tepuk fokus. Ya, luar biasa gitu ya. Ada mungkin kendala lain selain itu barangkali? Kendala lain menurut saya nggak ada Pak. Alhamdulillah kemarin ya seperti itu sudah Pak. Iya. Tidak ada kendala yang cukup berarti, hanya seperti itu saja dari murid mungkin juga karena juga kondisi ya Pak, kondisi yang siang panas gitu, dan di luar juga ramai sehingga anak memang Untuk selanjutnya, kira-kira untuk rencana tindak lanjut yang dilakukan setelah proses pembelajaran kemarin dan melihat kendala-kendala yang tadi jenengan sebutkan. Untuk rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan ke anak-anak itu, saya ingin mereka lebih aktif dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplor lagi gitu Pak, mengeksplor pengetahuan yang sudah mereka peroleh, kemudian mereka mencari sendiri, menemukan sendiri, sehingga pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan itu menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Kemudian juga mendorong anak-anak untuk aktif, pada saat kegiatan diskusi, karena kemarin juga saya melihat anak-anak masih sulit sekali untuk disuruh presentasi dengan alasan tidak siap dan sebagainya. Itu yang akan saya lakukan gitu Pak. Jadi seperti itu, karena kebetulan juga materi kemarin itu adalah materi terakhir di bab saya tentang pemanfaatan produk budaya untuk kegiatan ekonomi kreatif. Itu saya ingin anak-anak juga lebih bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya, misalnya di kegiatan produk budaya ini, produk budaya yang ada sebenarnya, baik itu tarian, baik itu berupa benda atau non benda, itu bisa lebih mereka kembangkan untuk selain untuk memajukan mempromosikan budaya daerahnya, itu anak-anak juga bisa menjadikan kreativitas untuk meningkatkan penghasilan dari mereka dan masyarakat sekitarnya Pak. Oke, luar biasa. Jadi rencananya tindak lanjut, harapannya siswa itu menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua, siswa bisa mengeksplor secara mandiri. Itu dua hal itu ya, lebih aktif dan mengeksplor secara mandiri gitu ya. Mungkin ada hal lain yang perlu dikembangkan untuk selanjutnya? Yang ingin dikembangkan menurut saya ya hanya itu Pak, pengetahuan komunikatifnya. Jadi mereka berkomunikasi, baik itu menyampaikan pendapat atau bertanya terhadap teman-teman yang tampil, itu menurut saya masih perlu dikembangkan sehingga mereka nanti di kegiatan diskusi dan presentasi selanjutnya mereka menjadi lebih aktif lagi. Terakhir Ibu Aisyah, mungkin Ibu Aisyah bisa merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Adalah pembelajaran yang saya lakukan, meskipun diamati oleh Pak Rohman berada di dalam kelas saya, alhamdulillah berjalan dengan lancar.
lancar Pak, meskipun di awal didahului dengan rasa tegang dan reget tadi, kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat saya untuk tidak sampai ngeblank gitu Pak, sehingga tetap tersampaikan dengan baik. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan masukan dari Pak Rahman, mendapatkan catatan-catatan sehingga nanti bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pengelolaan kelas, dalam pengembangan materi, dalam penggunaan media dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian sampai di sini juga terima kasih Pak Rahman sudah bersedia masuk ke kelas saya, mengamati kegiatan saya dalam proses belajar mengajar di kelas, dan terima kasih atas masukannya, terima kasih atas kesediaan Pak Rahman untuk mencatat dan memperbaiki apa yang perlu saya perbaiki. Terima kasih Bu Aisyah. Itu mungkin apa yang sudah bisa kita komunikasikan dan bicarakan pada kesempatan kegiatan pasca observasi pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan. Luar biasa. Terima kasih Pak Rahman. Kita sama-sama berharap agar anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa baik, kompetensinya meningkat ya. Terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama Pak Semoga Rahman. bermanfaat Terima untuk kasih. kita semuanya. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.